Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang hidup berkelimpahan. Jadi kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan hidup berkelimpahan. Pada dasarnya, hidup dalam berkelimpahan atau hidup dalam kebahagiaan yang berkualitas tinggi adalah ketika seseorang ada dalam persekutuan dengan Allah. Dalam Yohanes 10 ayat 10, hanya dimiliki oleh orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam hal ini, kita harus mengerti pada zaman sekarang ini, banyak orang Kristen telah terjebak dalam pengertian dangkal memahami kata datang kepada Bapa. Pengertian datang kepada Bapa bisa dipahami dengan benar bila kita menghubungkan dengan pengertian keselamatan secara benar. Keselamatan bukan hanya membuat orang percaya diperkenan masuk surga, melainkan juga dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan-Nya. Untuk dipermuliakan, seseorang harus memiliki kualitas hidup yang tinggi. Orang percaya bukan hanya menjadi anggota masyarakat di kerajaan surga, melainkan menjadi pejabat-pejabat dalam pemerintahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan bahwa mereka yang menderita bersama-sama dengannya akan duduk bersama-sama dalam kemuliaannya. Yang dimaksud dengan itu dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Harus diselenggarakan proses pendewasaan atau penyempurnaan agar orang percaya hidup dalam kelimpahan yang benar, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dewasa ini sangat sedikit orang yang mengalami hidup berkelimpahan tersebut. Ini berarti lebih banyak orang yang tidak memahami kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Kadang-kadang mereka tidak mengerti karena sudah terjerumus dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Orang percaya harus berkeputusan untuk memilih Tuhan Yesus, bukan dunia. Demi memperoleh kehidupan yang berkelimpahan tersebut, pada zamannya murid-murid Tuhan Yesus dipandang sebagai orang-orang bodoh. Mereka meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Yesus. Mereka begitu berani mempertaruhkan seluruh hidup mereka demi mengikut Tuhan Yesus. Jadi, sebagai orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita diajari untuk percaya penuh kepada Tuhan Yesus untuk menjadi pengikut Kristus, sehingga nanti apapun tantangan yang kita hadapi, kita siap meskipun kita mengalami penderitaan. Seperti keputusan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu dengan berani mengikut Yesus. Demikian pula kita harus berani mengikut gaya hidup Yesus. Kita harus percaya bahwa tidak ada hidup yang berkelimpahan di luar Tuhan Yesus. Dunia dengan segala keindahan tidak akan dapat memuaskan jiwa kita. Kalau seorang menggantungkan kebahagiaannya pada fasilitas dunia ini dan merasa bisa dibahagiakan oleh dunia, itu berarti perasaan sesat. Kebahagiaan kita adalah kalau hidup dalam persekutuan dengan Allah. Oleh karena keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia menjadi segambar dengan dirinya, agar dapat memiliki persekutuan dengan Allah, maka proses keselamatan ini tidak akan dapat terselenggara tanpa Yesus Kristus. Oleh karena keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan
manusia menjadi gambar dan menjadi segambar dengan dirinya agar dapat memiliki persekutuan dengan Allah. Maka proses keselamatan ini tidak akan dapat terselenggara tanpa Yesus Kristus. Hanya dengan beriman kepada Yesus Kristus, seseorang menerima kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa di sini adalah potensi untuk dapat sempurna seperti Yesus. Hanya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang dapat mendidik seseorang dapat sampai kepada kehidupan berkelimpahan. Artinya, hidup dalam persekutuan dengan Allah agar tidak layak dipermuliakan bersama dengan Yesus. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita teruskan di minggu berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.